Selamat malam, teman-teman. Di dalam personal life saya senang sekali bisa ada bersama-sama dengan kita semua. Dengan topik hari ini, saya nggak berbicara tentang mindset, saya nggak berbicara tentang leadership, tapi hari ini saya berbicara tentang profesional karir saya sebagai seorang pelayan kesehatan di masyarakat. Dan saya akan khusus membahas sore hari ini tentang apa itu antioksidan dan apa kegunaannya bagi kita semua. Selamat sore Riana, selamat sore Mbak Titi. Mungkin bisa di-share atau mungkin bisa dikenalkan dipanggil teman-temannya supaya bisa nonton semua live topik kesehatan saya di sore hari ini. Selamat sore, saya ada lihat Mbak Atika, Yeti, Mas Hasan, Dr. Sarah, thank you Mbak Nova, thank you for watching live education ini. Yes, please share sebanyak-banyaknya karena hari ini kita akan bahas beberapa topik yang cukup menarik tentang kesehatan kita. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman, supaya saya berharap ini bisa ditonton ulang dan juga bisa di-share kepada banyak masyarakat di luar sana. Teman-teman, seperti topik yang saya angkat di sore hari ini tentang apa itu antioksidan, pentingnya dan kegunaannya. Tapi sebelum saya mau berbicara tentang antioksidan, saya mau berbicara temennya si antioksidan itu yang namanya radikal bebas, teman-teman. Seperti kita ketahui semua bahwa environmental stress atau stres yang khususnya datang dari lingkungan atau environment, dia selalu membombardir tubuh kita, teman-teman. Dan stress environment ini yang membombardir tubuh kita membuat yang namanya radikal bebas atau sesuatu yang masuk dalam tubuh kita menjadi increase dan bertambah. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu, banyak sekali akan ada termin dua di sini yang akan saya jelaskan tentang radikal bebas maupun antioksidan. Selamat sore Bung Jack, terima kasih, sore Andi. Nah, radikal bebas sebenarnya adalah sebuah molekul elektron yang tidak berpasangan, yang kerjanya yaitu apa? Dia selalu mendestroy atau selalu ingin attack healthy cell dalam tubuh kita. Jadi setiap saat yang namanya stress environment, pollution, pestisida yang kita makan dari makanan yang tanpa kita tahu sehari-harinya banyak sekali mengandung pestisida, stres internal, stres eksternal, orang yang sangat-sangat banyak merokok, orang yang ada dalam lingkungan yang suka merokok atau passive smoker, ini adalah salah satu sumber atau banyak sekali sumber yang memberikan radikal bebas atau kita bilang sumber radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, artinya teman-teman, pada saat tubuh mendapatkan hantaman yang bertubi-tubi atau terus-menerus dari si radikal bebas ini, ya, yang tadi saya bilang dia senang sekali menghantam dan mendestroy healthy cell dalam tubuh kita. Kalau ini datangnya bertubi-tubi dan sering sekali, tubuh kita akan down, tubuh kita akan kehilangan defense mechanism. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya menciptakan radikal bebas atau bad guy tadi, tetapi Tuhan juga menciptakan sesuatu untuk menangkal si radikal bebas tadi. Radikal bebas bisa kita kenal sebagai bad guy atau molekul yang mungkin tidak stabil, atau mungkin bisa kita kenal sebagai sesuatu yang jelek dalam tubuh kita yang selalu datang menghantam kita. Tetapi teman-teman, Tuhan juga menciptakan yang namanya antioksidan untuk bisa meng-counterback atau memberikan defense kembali untuk bisa melawan yang namanya radikal bebas tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah namanya antioksidan. Jadi antioksidan itu adalah good guy. Pada saat bad guy-nya menghantam tubuh kita, kita memiliki cukup good guy atau elektron-elektron yang akhirnya mendonate pasangan-pasangan molekul elektron yang berkelebihan untuk bisa menstabilkan sesuatu yang jelek tadi. Itu namanya antioksidan atau antioksidasi. Nah, teman-teman, bagaimana cara kerja antioksidan dalam tubuh?
Antioksidan itu fungsinya bukan hanya mendefense atau menjaga hantaman dari radikal bebas tersebut, tetapi antioksidan itu juga berguna untuk slowing the aging process. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang nantinya dalam live saya mengajarkan, mari kita konsumsi banyak antioksidan. Eventually teman-teman akan masuk dan merasakan bahwa kok mukanya tetap terlihat muda ya, kok saya usianya sudah mau 50, saya usianya mau 60, tapi saya kelihatan tetap lebih muda. Mengapa? Karena antioksidan tadi, dia sifatnya atau fungsinya bukan hanya mendefense sel sehat kita, tapi dia juga membantu slowing the aging process, dia membantu defense mechanism terhadap kekuatan atau proteksi sel, dan juga meningkatkan imun sistem kita. Nah, cara antioksidan bekerja di dalam tubuh yaitu the more is the better. Kalau kita bicara tentang antioksidan, banyak sekali jenis antioksidan yang kita kenal. Salah satu contohnya ya, saya kasih tahu, yang namanya antioksidan vitamin C itu adalah contoh antioksidan. Resveratrol adalah contoh antioksidan. Polifenol adalah contoh antioksidan. Glutathione contoh antioksidan. Apalagi selenium. What else? Quercetin, CoQ10, hampir lebih dari 100-200 jenis networking jaringan yang kita kenal dalam kelompok antioksidan ini. Nah, cara kerjanya kan itu banyak antioksidan. Cara kerja antioksidan itu sederhana, yaitu the more is the better. Atau mungkin analogi yang baik tentang antioksidan, cara bekerjanya seperti tiker. Artinya dia memberikan kesinambungan atau sinergis satu dengan yang lain. Jadi kalau orang mengatakan saya sudah cukup mengkonsumsi satu jenis antioksidan, menurut saya it's okay, tetapi sebenarnya yang sangat baik, cara kerja antioksidan itu seperti networking. The more is the better. Ada lagi analogi yang biasa saya sampaikan, yaitu kerja antioksidan seperti orkestra. Teman-teman tahu kalau orkestra itu dia bukan hanya membutuhkan pemain piano atau violin, tapi dia juga butuh yang namanya alat-alat musik yang lain, dan si direkturnya memimpin orkestra melalui suatu simfoni yang bagus sekali. Sama dengan kerja antioksidan. Pada saat kita mengkonsumsi the more is the better dalam jumlah antioksidan, tubuh kita lebih bekerja lebih baik. Nah, kembali lagi, tadi kita sudah jelaskan tentang radikal bebas dan antioksidan. Dalam dunia kedokteran saat ini disampaikan bahwa penyakit-penyakit seperti jantung, katarak, Parkinson, demensia, bahkan kanker sekalipun, ini adalah penyakit-penyakit yang diketahui penyebabnya karena tubuh banyak sekali tereksposur dengan radikal bebas. Sekali lagi ya, penyakit-penyakit yang di luar sana, salah satu penyebabnya karena exposure radikal bebas yang banyak, kita mengenal yang namanya degenerative disease. Penyakit yang kita kenal seperti katarak, diabetes, jantung, kemudian kanker, demensia, Parkinson, Alzheimer. Ini penyakit-penyakit yang perjalanan penyakitnya lambat, yang kita kenal sebagai degeneratif, dan salah satu penyebabnya karena tubuh tereksposur begitu banyak dari radikal bebas. Itulah sebabnya si radikal bebas tadi yang kita tahu sifatnya sebagai bad guy bisa di counter back atau di fight kembali dengan antioksidan. So, kepentingan kita butuh mengkonsumsi, bahkan memiliki begitu banyak brigade pertahanan dalam tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan banyak sekali antioksidan dalam tubuh. Dari mana antioksidan bisa didapatkan? Dari makanan kita, dari suplementasi kita. Ada dua hal yang bisa kita dapatkan dari intake antioksidan dalam tubuh kita. Sekarang kita bahas dulu makanan, teman-teman. Makanan-makanan apa sih yang sebenarnya bisa mengandung banyak antioksidan? Teman-teman kalau mungkin di Indonesia, teman-teman agak terlalu sulit bertemu dengan yang namanya strawberry, blueberry, blackberry, semua yang ada yang namanya berries di belakangnya itu adalah sumber antioksidan yang bagus sekali, karena dia mengandung yang namanya antosianin, di mana ini merupakan salah satu poten antioksidan yang dipakai salah satunya untuk prevent cancer juga, dan juga untuk bladder cancer, UTI atau infeksi saluran kencing, itu banyak sekali digunakan dengan buah-buah berries. Tapi bagaimana di Indonesia?
Di Indonesia sumber antioksidan yang bagus sekali dari buah-buahan misalnya, dari jeruk, kemudian buah-buahan yang berwarna, buah-buahan berwarna ungu, buah-buahan yang berwarna kuning, buah-buahan yang berwarna merah. Di dalam piring kita kalau kita bicara buah yang sangat colorful, itu banyak sekali mengandung antioksidan. Juga sama dengan sayuran, sayur-sayur yang sangat colorful seperti misalnya black pepper atau paprika, tomat mengandung likopen antioksidannya. Kemudian kita lihat yang namanya wortel, dia mengandung karotin, itu antioksidannya juga sangat tinggi. Dan kalau kita mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat colorful seperti sayur-sayuran tersebut, artinya kita mulai mengerti bahwa kita memang cukup mendapatkan asupan antioksidan. Tinggal teman-teman harus memahami bahwa cara mengolah sayur-sayuran itu pun merupakan salah satu concern kita, bahwa sayur-sayuran nggak bisa banyak ditumis atau terlalu banyak mateng. Sebisa mungkin kita makan yang minimum proses, dan juga sebisa mungkin sayur-sayur itu kalau teman-teman bisa bebas pestisida, itu akan semakin baik lagi teman-teman. Nah, tapi bicara tentang pestisida, banyak orang akhirnya salah kaprah tentang organik dan non-organik. Organik dan non-organik itu banyak sekali menjamur di mana-mana, tapi kalau saya bisa kasih informasi tentang organik non-organik di Indonesia, regulasi di Indonesia pemerintah tentang organik dan non-organik masih kurang strict seperti yang ada di luar negeri. Sehingga sebenarnya organik dan non-organik di dalam sayur-sayuran memang benar bahwa tumbuhan itu tidak disemprot pestisida, tetapi belum tentu unsur hara di dalam tumbuhan yang ditanam organik itu kaya dengan unsur haranya. Mengapa? Kalau mengikuti regulasi yang benar tentang cara menanam tanaman organik yang benar, si tanaman tersebut harus diberikan kesuburannya kurang lebih 3-6 tahun sebelum tanah itu gembur kembali, kemudian ditanam dengan tumbuhan baru yang memang bebas pestisida. Baru kita bisa mengatakan bahwa sayur-sayuran yang kita konsumsi benar-benar organik dan full of unsur hara dan mineralnya. Jadi memang soal organik dan non-organik belum tentu bahwa memang banyak vitamin atau mineralnya di dalam. Enggak, tetapi memang dipastikan bahwa kalau kita mengkonsumsi yang organik, at least dia bebas pestisida. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sirsak juga mengandung banyak sekali antioksidan. Banyak banget yang mungkin teman-teman bisa ketik di sini. Kemudian nanti saya bisa sampaikan juga makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan untuk kita konsumsi. Nah, tetapi satu hal yang lain lagi, antioksidan itu bukan hanya didapatkan dari sayuran dan buah-buahan tadi, tetapi juga didapatkan dari suplementasi antioksidan. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau saya mengkonsumsi antioksidan suplemen, apakah tidak merusak ginjal saya? Tergantung suplemen yang kita pilih yang mana, karena tidak semua suplemen di-create equal. Kembali lagi, kalau teman-teman mengkonsumsi suplemen yang asal-asal beli, kemudian kita nggak tahu di counter mana, teman-teman hati-hati. Tapi kalau teman-teman diedukasi, mempelajari kandungannya, ada apa di dalam suplemen antioksidan yang baik, dan nama-nama antioksidannya itu apa-apa saja. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan, CoQ10, quercetin, alpha lipoic acid, kemudian polyphenol, beta karoten, katekinin, banyak banget di dalam box-box supplementation yang ada. Dan itu cukup mahal ya, itu tidak murah. Nah, saya sendiri sudah mengkonsumsi suplemen antioksidan yang namanya LifePack ini sudah hampir 12 tahun, dan apa yang saya temukan dengan mengkonsumsi LifePack, saya merasa imun sistem saya jauh lebih baik. Saya merasa aging proses saya juga sangat slow, sehingga saya bersyukur di usia yang seperti ini saya masih cukup memiliki energi yang cukup baik, dan proses metabolisme yang sangat-sangat saya syukuri dengan mengkonsumsi suplemen dan juga makan yang baik tentunya, dan juga berolahraga teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau banyak sekali orang mengatakan tadi ke suplemen dulu. Nah, suplemen ini memang penting. Mengapa penting? Karena kita tidak bisa hanya rely atau menggantungkan hidup kita hanya dari sayur yang kita makan sehari-hari. Mengapa? Karena dalam sayur-sayuran itu sendiri atau buah-buahan yang kita konsumsi, pertama, pada saat sudah dimasak, diolah, itu semua sudah mati. Artinya sudah tidak ada mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kelangsungan regulasi healthy cell tadi. Sehingga kita nggak bisa mendapatkan yang namanya makro dan mikro in one time dengan makanan yang kita konsumsi. That's why kita harus mengambil dari suplementasi. Yang kedua,
Itulah sebabnya banyak orang mengatakan saya udah konsumsi makanan organik. Apa memang saya masih butuh mengkonsumsi suplemen? Yes, tetap masih butuh karena concern tadi bahwa organik dan non-organik belum tentu organiknya ini dia memang mengandung unsur hara yang tinggi karena kita tidak pernah tahu bagaimana pertaniannya menyiapi lahan tanah tersebut sehingga unsur mikro atau unsur haranya yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita itu tidak didapatkan sepenuhnya dari tumbuhan organik yang kita konsumsi. So itulah sebabnya kita sangat membutuhkan suplementasi antioksidan di dalam daily intake kita sehari-hari. Selain makanan yang padat, kita bicara makanan protein, karbohidrat, lemak. Ini adalah makronutrisi. Sedangkan di dalam suplemen-suplemen LifePack seperti ini contohnya, ini mengandung mikronutrien. Mikronutrien berbicara tentang vitamin, bicara tentang mineral, berbicara tentang enzim yang hampir nggak mungkin didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa Journal American Medical Association atau kita kenal sebagai JAMA, ini merupakan organisasi prestis dunia kedokteran di Amerika. Mereka melakukan penelitian dari puluhan ribu orang di Amerika tentang defisiensi mikronutrien. Ternyata tahu nggak teman-teman, hampir tidak ada satu orang pun yang memenuhi kualifikasi nutrisi mikro yang cukup baik tanpa mengkonsumsi suplemen atau hanya mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan saja. Artinya apa? Bahwa banyak sekali orang di luar sana memang defisiensi atau kekurangan dari asupan mikronutrien. Kalau tubuh kita kekurangan mikronutrien tersebut, artinya asupan antioksidan kita juga kurang. Dan tadi lagi yang cerita saya di awal, bahwa kalau antioksidan kita kurang atau jelek, artinya pertahanan tubuh kita terhadap hantaman yang namanya radikal bebas ke tubuh kita semakin banyak. Radikal bebas itu atau bad guy tadi setiap hari datang lewat makanan, lewat stres, lewat polusi, lewat banyak hal teman-teman. Orang yang suka merokok itu 70 billion anti radikal bebas yang ada di dalam satu batang rokok. Artinya setiap hari kita tidak bisa memungkiri bahwa exposure radikal bebas itu tinggi sekali. So kita harus punya cukup proteksi dari antioksidan baik dari makanan maupun dari suplementasinya. Nah, berbicara tentang suplemen lagi teman-teman, banyak orang mengatakan dari mana saya tahu suplemen yang saya konsumsi ini bagus? Ya pertama harus educate yourself. Kedua harus tahu dari mana sumber vitamin-vitamin tersebut. Tanya kepada orang yang memperkenalkan produk ini kepada teman-teman semua. Tapi yang ketiga, kita juga harus memiliki sebuah teknologi yang memang mampu mengukur efikasi atau keefektifan penyerapan dari sebuah suplemen. Di mana saya pribadi, saya memiliki alat teknologi tersebut yang namanya scanner biofotonik. Teman-teman yang menonton channel ini bisa kontak saya atau kontak orang yang memberikan siaran ini kepada Anda untuk pastikan saya mau dong mengetes jumlah antioksidan dalam tubuh saya. Caranya gimana ya? Anda boleh nih kontak saya dan tanya, karena the more antioxidant you have in your body, the better protection that you have for your health. Oke? So, saya tidak mengatakan bahwa antioksidan itu segalanya, tetapi at least antioksidan memberikan coverage yang cukup banyak terhadap penyakit-penyakit yang tadi sudah saya sampaikan, terutama penyakit-penyakit degeneratif. Nah, saya pribadi setelah mengkonsumsi suplemen atau juga makan dengan yang baik, conscious mind, saya makan harus benar. Saya nggak boleh seenaknya dengan makan makanan yang banyak gula, karbohidrat, tidak berolahraga. Itu nggak benar. Tetapi saya harus be balance antara makan dan juga mengkonsumsi suplemen. Yang saya rasakan seperti tadi, imun sistem baik, jumlah antioksidan saya meningkat. Pada saat orang musim flu, saya hampir nggak kena flu. Tapi kalaupun kena flu, cepat sekali recovernya. Dan saya punya banyak sekali masukan atau informasi dari orang-orang yang mengkonsumsi suplemen antioksidan ini, yang mereka bilang, aduh gila banget ya, saya kerja tapi saya tetap merasa fit. Saya kerja sampai malam, pagi, saya tetap merasa energi level saya tetap meningkat. Itulah salah satu yang memang kita dapatkan cerita atau testimoni orang di luar sana tentang LifePack atau antioksidan ini. Nah, LifePack antioksidan ini dia berisi 4 kapsul, dimana memang kalau teman-teman gampang banget tinggal dibawa di plastik. Dan menurut saya this is one of the the easiest way untuk bisa keep on track
untuk mengkonsumsi suplementasi kita dengan tidak sulit 2 kali sehari. Dan saya pribadi sudah konsumsi ini lebih dari 12 tahun teman-teman. Orang tua saya mengkonsumsi itu juga, keluarga saya, anak saya, semuanya. Hampir, saya bisa bilang ratusan ribu orang yang sudah dibantu dengan supplementation ini. Nah, saya tidak bermaksud untuk ngecap menjual supplementation ini, enggak. Tapi saya memberikan edukasi, semua dari kita yang harus memutuskan dengan bijaksana bahwa you have to educate yourself. Ya, bagaimana kriteria antioksidan suplemen yang baik? Bagaimana kita bertanggung jawab dengan kesehatan kita untuk bisa mengurangi paparan radikal bebas, dengan mengurangi stres, dengan mengurangi keberadaan kita di tengah-tengah tempat polusi, dengan tidak mengkonsumsi banyak makanan pestisida. Itu salah satu cara untuk mengurangi radikal bebas dalam tubuh, tetapi in the same time meningkatkan jumlah antioksidan di dalam tubuh. Pertanyaannya, orang kalau sakit jantung, bisa nggak kalau orang punya banyak sakit jantung dia nggak kena kalau punya antioksidan banyak dia bisa terhindar dari sakit jantung? Ya enggak juga, tetapi risikonya bisa jadi lebih kecil. Mengapa? Karena tadi cara kerja antioksidan itu dia bisa memberikan proteksi. The more antioksidan we have in the body, the better protection yang kita miliki. Oke? So, memang antioksidan ini merupakan ilmu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan saat ini dalam dunia kedokteran, dunia nutrisi dan dunia anti-aging. Karena memang penyakit-penyakit yang kita temui saat ini akarnya ujung-ujungnya hanya tadi kok, antara bad guys si radikal bebas dan good guys si antioksidan. So mari kita punya health conscious yang baik untuk bertanggung jawab dengan diri kita. Bukan tentang kitanya yang mau sehat. Banyak orang mengatakan begini, enggak lah Gen, kalau memang udah takdir keluar dari rumah ketabrak juga bisa meninggal. Betul, saya setuju. Karena hidup kita di tangan Tuhan guys. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan akal sehat kita untuk berpikir dan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Karena kita masih hidup di dunia ini teman-teman. So tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Artinya selayaknya kita menjaga dan responsible untuk kesehatan ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita, dan kita bertanggung jawab untuk anak cucu kita, supaya pada saat mereka besar nanti, mereka sudah melahirkan lagi anak generasi, kita tetap masih ada, dan kita masih adanya bukan sakit-sakitan. Saya berdoa ya, semua yang nonton live saya ini bisa sehat panjang umur, bukan panjang umur dan tidak sehat, tapi panjang umur dan juga sehat. Dan saya juga minta doa semua teman-teman kepada saya juga, bahwa dengan memberikan begitu banyak kampanye tentang kesehatan bagi sosial media platform ini, saya juga harus bertanggung jawab dengan diri saya, tapi saya minta doa. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kita nggak ada yang rentan. So mari kita proaktif sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain, bahwa investasi yang paling mahal dalam hidup kita, yang paling sangat-sangat memiliki value yang tinggi, sebenarnya apa? Apakah uang? Apakah karir kita? Atau apa? Saya bilang, teman-teman boleh jawab nggak? Jawab deh di komennya. Apa sih investasi yang terbesar? Value yang paling besar hidup kita di dunia ini apa? Kalau saya boleh kasih jawaban bocorannya, apa coba? Kesehatan. Kesehatan nggak bisa dibeli. Biar kita punya uang, biar kita miliarder sekalipun, kita nggak mampu beli sehat itu. Nggak mungkin. Steve Jobs, dia punya segalanya, tapi dia nggak bisa mampu membeli kesehatan dia. So mari teman-teman, penyakit itu nggak ada yang tiba-tiba dor, excuse me, saya mau datang, saya mau masuk, nggak ada. Penyakit itu selalu datang, selalu sifatnya inflammatory, silent killer. Selalu silent killer. So mari kita proaktif untuk menjaga, at least topik kita malam hari ini, topiknya tentang apa itu antioksidan dan apa itu radikal bebas, dan bagaimana kita bertanggung jawab bagi diri kita sendiri untuk bisa mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, kemudian minum air putih yang banyak, berolahraga, dan juga mengkonsumsi supplementation yang memang terbukti bisa terserap, dan juga dengan moderation supplementasinya kita bisa mengkonsumsi antioksidan dengan baik. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengkonsumsi life pack saya, bagi teman-teman yang mendengarkan live ini dan mau di-sharingkan kepada teman-teman Anda yang lain tentang penting sekali antioksidan, penting sekali pengertian kesehatan ini,
Saya bersyukur dan saya berdoa semua dari kita bisa mendapatkan benefit dari topik live kesehatan saya di sore hari ini. Terima kasih banyak. Sukses selalu menyertai kita semua. Dan salam sehat. Saya Genti. Kita akan kembali dengan topik-topik menarik di berikutnya. Thank you so much. Selamat malam.